Sebelumnya aku udah pernah membahas semua anime summer yang akan rilis di musim ini guys. Nah, untuk melengkapinya, gua akan membahas atau lebih tepatnya sih merating semua anime baru yang tayang musim ini. Ingat lo ya, anime baru bukan anime lanjutan. Kalau anime lanjutan mah udah beda segmen itu. Nah, BTW buat kalian nih yang belum nonton pembahasan gua mengenai anime summer 2024 ini, bolehlah ya guys ya, kalian tonton videonya yang ini. Nah, pembahasan ini ya guys ya, sebenarnya mau aku upload minggu lalu, tapi nggak sempet. Ditambah ya, harus bahas anime yang lain, mempengaruhi jadwal upload video ini. Jadi, telat-telat dikit nggak apa-apa lah ya, yang penting dibahas. Oh ya, satu lagi guys, aku tuh merating animenya ini berdasarkan 2-3 episode. Ya, walaupun sekarang beberapa anime udah ada yang nyampe 4 episode lebih ya, tapi tetap aku tuh ngeratingnya berdasarkan 2-3 episode saja. Nah, ini tuh bisa jadi gambaran juga buat kalian. Kira-kira anime ini tuh recommended nggak? Kira-kira layak ditonton nggak? Gitu kan? Nah, kalau gitu nggak perlu berlama-lama lagi. Langsung aja, ini dia rating anime summer 2024 versi gua. Oke, yang pertama itu ada 2,5 Jiget no Ririsa. Anime ini dari awal ya, pas aku buat konten anime summernya udah ku rekomendasikan sih. Terus mirip ini juga, Sono Biscuit Doll, yang tentang cewek-cewek cosplay gitu kan. Udah gitu fanservice-nya juga banyak banget guys. Mungkin beberapa dari kalian ada yang gak suka sih, tapi untuk aku ya oke-oke aja. Karena kebanyakan anime harem ya emang begitu. Gua akan memberikan rating, coba dulu. Atri, My Dear Moment. Anime ini bercerita tentang robot dan juga masa depan. Nah, kalau untuk aku sih seru guys. Misterinya ada, dramanya ada, futuristiknya juga ada. Ya, paket komplit lah. Yang mengingatkanku sama ini guys. Lupa lagi nama animenya. Ya pokoknya ceritanya itu tentang manusia laut dan manusia darat gitulah yang hidup berdampingan. Terus visualnya juga mirip lagi. Well, katanya anime ini tuh ada versi gamenya ya. Apakah ceritanya itu sama dengan cerita animenya? Yang tahu komen aja lah ya. Oke, jadi kalau untuk aku ya, aku akan memberikan rating wajib nonton guys. Soalnya seru dan menarik. Boku no Sumawa Kanjo Ganai. Di awal aku emang sudah menebak sih, pasti anime ini tuh bakal ada romance-romansnya. Dan bener, cuma yang bikin gua kaget ya, cowoknya halu bener anjir. Cinta berat dia sama si robot. Gua kira ya bakal canggung gimana gitu kan, tak taunya. Nah pertanyaan kedua, asal-usul nih robot dari mana ya? Nggak dijelasin. 2 episode yang aku tonton nggak dikasih tahu guys. Tuh cowok dapet robotnya dari mana? Beli atau dikasih? Yang ku tahu sih ini robot second. Wes itu doang. Makanya gua akan memberikan rating coba dulu guys. Ya soalnya gua agak penasaran sih, setidaknya sampai pertengahan series. Bye Bye Earth. Langsung aja lah ya. Aku akan memberikan rating coba dulu guys. Tapi bisa berubah menjadi skip sih, tergantung perkembangan ceritanya nanti. Dan juga ya, aku kurang suka sama anime yang MC-nya cewek. Tapi nggak semua anime cewek loh ya. Ada beberapa anime yang MC-nya cewek aku suka. Contohnya Akame. Dungeon People. Anime ini mirip kayak yang sebelumnya sih. Yang MC-nya itu sama-sama cewek. Bentar. Ini cewek kan ya? Soalnya aku tengok kayak cewek sih. Nah bedanya itu kalau yang sebelumnya itu kan episode satunya masih bisa ku nikmatin. Nah kalau yang ini nggak ada cuy. Nggak ada yang membuatku tertarik. Gua akan memberikan rating skip. Sanwa Yashira Renai. Nih anime sebenarnya mau ku kasih rating wajib nonton sih guys. Tapi karena terlalu bahaya buat kalian tonton, udahlah skip aja. Fanservice-nya terlalu wadidaw.
Delicos Nursery. Anime ini belum tayang ya guys ya, jadi aku belum bisa memberikan penilaian. Tapi kalau ngelihat dari sinopsisnya sih kayaknya bagus ya. Menceritakan tentang keluarga bangsawan vampir yang merawat anak sambil menjalankan misi gitu. So kita tunggu aja lah ya di tanggal 7 Agustus nanti. Gigi Harem. Yang keren dari anime ini tuh menurutku ya heroinnya. Karena dia bisa memerankan berbagai macam karakter. Mau jadi cewek cool bisa, mau jadi cewek tsundere bisa, mau jadi cewek cuek juga bisa. Nah, kalau kalian pacaran sama nih cewek pasti beruntung sih. Cuma ya gitu ya, sang MC-nya rada-rada gimana gitu. Dia cuma pengen memuaskan nafsunya doang. Kayak nyuruh heroinnya buat cosplay jadi cewek yang ia inginkan. Kayak misalkan begini, kamu jadi cewek kalem dong, kamu jadi cewek galak dong, dan lain sebagainya guys. Nah, jadi menurutku sih monoton. Ya, setidaknya untuk 2 episode awal yang aku tonton sih. Nah, so aku akan memberikan rating skip guys, soalnya kurang. Gimai Seikatsu. Nah, ini hampir sama sih sama anime yang sebelumnya. Di mana anime itu bercerita tentang 2 orang yang tidak mengenal satu sama lain, terus tiba-tiba menjadi sebuah keluarga. Nah, dari sinopsisnya sih dikatakan ya, bahwa 2 saudara tiri ini tidak tahu harus bersikap apa dengan saudara barunya. Nah, si cewek bingung harus melakukan apa, karena ia belum pernah dekat sama cowok. Terus si cowok juga sama, jadinya ada jarak di antara mereka, yang intinya sih mereka ini kurang deket. Nah, cuma pas ku tonton, loh kok beda dari sinopsis? Katanya berjarak. Taunya deket banget coy. Ya meskipun gak deket-deket banget ya, tapi setidaknya ngobrol. Beda sama anime saudara tiri yang pernah aku tonton guys. Itu tuh di awal-awal mereka pasti berantem dulu kan. Terus lama-kelamaan baru deh saling mengerti. Tapi ini kan enggak guys. Dari awal ya begitu, terlihat slow life. So makanya aku akan memberikan rating skip guys, karena dari awal aku tertipu. Hazurewaku no Jota Ijo Skill de Saiko no ni Nata Orega Subete wo Jurin Suru Made. Nah, ini anime bagus guys, aku rekomendasikan. Dan kalau aku tengok-tengok sih mirip ini juga ya, Arifureta, dimana MC-nya itu dicampakkan, terus dia berjuang dari nol sampai menjadi kuat. Tapi ada sih satu yang buat aku agak gak nyaman, yaitu pergerakan karakter sama monsternya, kayak berasa kaku. Nah, apakah ini yang dinamakan CGI? Kurang ahli juga sih guys aku mengenai beginian, tapi overall sih gua tetap suka. Jadi gua akan memberikan rating wajib nonton. Isekai Shikaku. Kalau anime ini dari segi cerita gue suka, dimana MC-nya itu kan pengen mati ya, tapi nggak bisa, ada aja yang mengagalkan. Nah, suatu ketika pas dia dan kekasihnya mau mati bersama, malah ditabrak truk kun, hingga akhirnya dia bereinkarnasi ke dunia fantasi. Di dunia barunya ini tetap keinginannya nggak berubah, dia masih pengen mati, walaupun sering dicegah sama sang dewi. Nah, singkat cerita, dia tahu tuh kalau kekasihnya tersebut juga bereinkarnasi di dunia ini. Sehingga ia pun berkeinginan untuk mencari sang kekasih dan mati bersama. So, secara cerita bagus kan guys? Cuma yang bikin gua kurang demen ya, kenapa MC-nya loyo begitu anjir? Kayak nggak ada semangat hidupnya. Iya, gua tahu kan, dia pengen mati. Tapi ya gimana ya? Padahal di covernya keren loh. Berasa kayak penyihir terkuat gitu. Tapi pas di animenya, ya elah, kayak orang gak tidur seminggu. Well, tetap sih, walaupun begitu gue akan memberikan rating coba dulu. Ya, siapa tahu kan di episode-episode yang akan datang gue terbiasa sama sifatnya yang seperti itu. Isekai Suicide Squad. Wait, ini kan animenya tayang 7 Juli ya? Tapi kok udah 6 episode aja? Cepet amat. Satu hari rilis 2 episode gitu. Ceritanya sih cukup menarik ya. Ya, walaupun aku bukan penggemar DC.
di mana Harley Quinn terkirim ke isekai. Terus dia menggila di sana bareng teman-temannya yang lain. Cuma gua kurang tahu nih guys, karakter-karakter ini tuh sebelumnya emang udah ada di versi aslinya atau khusus versi anime ini doang. Ya, yang tahu boleh komen deh. So, aku akan memberikan rating coba dulu. Isekai Yururi Kiko. Kalau anime ini lumayan sih. Dari segi cerita, gua lumayan tertarik. Apalagi sama dua anak kembar ini. Yang sebetulnya siapa sih mereka? Kok kuat banget? Aku sebenarnya udah tahu sih guys, cuma nggak usah dibahas lah ya. Nanti jatuhnya spoiler. Ini kan bukan konten spoiler. So, gua akan memberikan rating coba dulu. Katsute Maho Shoujoto Aqua Tekita Shiteita. Oke, langsung aja guys. Gua akan memberikan rating skip. Karena dari segi cerita gua kurang demen. Udah gitu durasinya pendek lagi. Jadi kurang maksimal menurutku. Koiwa Futagode Wari Kirenai. Di awal aku dibuat bingung. Baru pacaran, kok udah putus? Gini ya guys ya, ini tuh rekor anime romance tercepat jadian terus putus selama aku nonton anime. Cuma 1 episode doang jir. Tapi ceritanya lumayan sih, cinta segitiga gitu kan, antara seorang cowok sama 2 saudari kembar. Jadi konfliknya pasti bakal menarik sih. So, gua akan memberikan rating coba dulu. Konosekai wa Fukansen Sugiru. Dari segi cerita, gue tertarik tentang game virtual gitu kan. Yang awalnya gue pikir ini tuh anime fantasi. Taunya game VR. Nah, yang membuat ini tuh berbeda, sepertinya anime ini tuh nggak pakai kekuatan skill elemen gitu guys. Ada sih kekuatannya, cuma mereka menyebutnya bug. Nah, gue penasaran, bug itu apaan? Oh ya, gue ini nge-reviewnya masih di 2 episode ya guys ya. Jadi masih awal banget. So, maka dari itu, gue akan memberikan rating coba dulu. Karena gue masih penasaran. Madoguchi Dahlia wa Utsumu Kanai. Anime ini mengingatkanku sama Shirayuki Hime guys. Mana rambutnya sama lagi kan, sama-sama merah. Terus sifatnya juga mirip lagi, sama-sama cewek tangguh gitu kan. Terus Shirayuki itu kan pembuat obat ya. Nah, kalau Dahlia ini pembuat alat sihir. So, dua-duanya itu aku suka sih. Jadi aku akan memberikan rating coba dulu. Make Heroine ga Oshigiru. Ini tuh anime heroin yang terbuang sih. Gimana tidak? Setiap heroin di anime ini itu tuh kisah cintanya berakhir pilu guys. Kalau nggak diputusin ya ditolak. Yang paling beruntung sih tentu MC-nya dapat durian runtuh cuy. Mengutin heroin yang broken heart. So, kalau untuk gua sih anime ini coba dulu deh. Karena gua penasaran bagaimana MC-nya menghandle heroin-heroin tersebut. Maugun Saikyo no Majutsu Shiwa Ningen Datta. Nah, ini juga salah satu anime yang unik guys dan menarik tentunya. Di mana dia satu-satunya manusia dari pasukan Raja Iblis. Dan bukan tidak mungkin di kemudian hari dialah yang akan jadi Raja Iblis berikutnya. Terus dari segi kekuatan sebenarnya nih karakter OP guys. Gak heran karena gurunya aja salah satu iblis terkuat. Yah, jadi gua akan memberikan rating wajib nonton guys. Karena gua bener-bener tertarik sih sama kisah MC yang bernama Ike ini. Apakah benar akan jadi Raja Iblis selanjutnya? Mayonaka Punch. Sebetulnya aku kurang suka sih sama tema yang kayak begini. Tapi karena demi kebutuhan konten ya wes lah aku tonton guys demi kalian. Dan hasilnya ya sama aja. Yang menarik paling ini doang. Ada unsur spiritualnya gitu kan, yaitu vampir. So, gua akan memberikan rating skip guys. Soalnya episode satunya itu udah bikin gua bingung. Mob Kara Hajimaru Tansaku Eiyutan.
Kalau ini mah, kalau ku bilang ya, salah satu MC beruntung. Gimana tidak coba? Yang awalnya cuma farming santuy, tiba-tiba nemu slime langka. Terus tuh slime berubah jadi kartu rare pula. Aduh. Tapi gua tetap tertarik sih dan menanti keberuntungan apalagi yang akan ditemui sang MC-nya. So, gua akan memberikan rating coba dulu. Nanare Hananare. Kalau kalian suka anime yang temanya anak sekolahan cheerleaders, nah mungkin ini cocok guys buat kalian. Tapi sayang, ini bukan cheerleader Korea ya yang lagi viral itu. Kalau aku sih kurang suka sama anime yang temanya kayak beginian. Jadi aku akan memberikan rating skip. Naziboku no Sekai wo Daremo Obotenai no Ka. Dari awal aku emang sudah menduga sih, ini kayaknya anime seru dan ternyata bener. Mengingatkanku sama anime Guilty Crown guys, yang heroinnya itu sesosok ras misterius. Terus dari segi cerita juga menarik, MC-nya itu terkirim ke dunia berbeda, di mana dunia sekarang ini dia terlupakan, padahal mah orang-orangnya juga sama. So karena gua masih penasaran, jadi akan ku berikan rating wajib nonton. Nige Jozu no Wakagimi. Anime ini kalau ku bilang ya masih mentah banget. MC-nya masih bocil coy. Apalagi diramalkan dia bakal jadi pahlawan hebat gitu kan di masa depan. Nah, menunggu dia sampai gede dan sehebat yang diramalkan pasti lama kan ya. Nah, tapi untungnya dari kecil emang udah kelihatan banget sih bakatnya itu. Ditambah backstory-nya yang kelam membuat personality-nya berubah. So, aku masih menantikan sih gimana lanjutan ceritanya. Apalagi animenya ini gore coy. Gua suka tuh anime yang gore-gore begitu. Jadi aku akan memberikan rating coba dulu. Orewa Subetewo Parisuru. MC sama heroin anime ini jomplang banget ya. MC-nya tinggi, kekar, ceweknya kecil mungil begitu. Tapi imut sih. Nah, ceritanya juga menarik guys, yang mengingatkanku sama anime Tate no Yusa. Dimana kalau Naofumi itu kan cuma bisa menggunakan shield ya. Nah, kalau Noor ini cuma bisa menangkis guys. Nah, terdengar mirip kan? Tapi pengaplikasiannya beda sih. So, karena gua cukup suka, jadi gua akan memberikan rating coba dulu. Senpai wo Otokonoko. Ini anime nyeleneh sih guys. Gimana tidak coba? Ada seorang cowok bernama Makoto berpakaian cewek. Terus dia ditembak sama cewek beneran bernama Saki. Nah, si Saki itu tahu kalau cewek jadi-jadian itu sebenarnya cowok. Nah, lantas responnya gimana? Ya, bukannya jijik, malah makin excited dia. Nah, terus ya, teman masa kecil Makoto yang bernama Ryuji malah suka sama si Makoto guys. Tapi sukanya itu dalam tanda kutip ya, bukan suka beneran. Ya kali suka beneran, ya makin meh gua. Terus timbul lagi nih pertanyaan dari gua. Motif Makoto berpenampilan cewek buat apa? Apa dia memiliki trauma masa lalu? Atau punya fetish tersembunyi? Aduh, entahlah guys ya. Yang jelas episode satunya aja udah bikin gua males. Jadi gua akan memberikan rating skip. Shika no Kono Kono Kushitan Tantan. Gua heran, apa yang membuat anime ini viral ya? Selain openingnya. Apakah kekonyolannya? Atau karena keabsurdannya? Yah, buat kalian suka sama anime yang begituan, pasti demen sih sama anime satu ini. Tapi kalau untuk aku sih, biasa aja guys. Kalau misalkan lagi banyak masalah atau lagi putus cinta, mungkin anime ini cocok buat kalian tonton. So, kalau dari gua sih coba dulu guys. Tapi kalau kalian mau ngasih rating wajib nonton, it's okay. Shinmai Osan Bokensa. Ini anime seru banget guys. Actionnya ada, komedinya ada, dramanya juga ada. Ya, cukup komplit lah. Nah, di mana ada seorang om-om yang sudah berusia 30 tahunan ingin menjadi seorang petualang. Lalu ia pun menjalani pelatihan bersama grup party legendaris bernama Orichalcum First.
Nah, beberapa tahun kemudian, Rick mendaftar sebagai seorang petualang. Namun setelah mendaftar, ranknya itu ternyata masih rank F. Nah, meskipun rank F, kekuatannya itu setara dengan rank S. Akan tetapi, si Rick ini nggak sadar bahwa kekuatannya itu sebenarnya OP. Nah, so, 2 episode awalnya aja udah bikin aku tertarik guys. Makanya aku akan memberikan rating wajib nonton. Soshimin series. Gua nonton anime ini kok berasa kayak anime Hyokai ya. Dari segi visual dan karakter mirip. Yah, gua nggak tahu sih anime ini tuh arahnya mau kemana. Kalau ngelihat dari sinopsisnya sih katanya ya MC sama hero-nya itu pengen hidup damai. Namun entah mengapa kejadian misterius selalu menghampiri mereka. Nah, pertanyaan gua, di mana misterinya coba? Perasaan nggak ada lah. Malah yang misteri itu ini, abang-abang satu ini. Ketika ada maling, dia malah jalan santuy, bukannya bantuin. So, dari gua skip guys. Karena jujur, gua nonton episode satunya aja udah ngantuk. Tasuketsu. Anime dengan tema survival game ini lumayan bagus guys. Cuma tidak bisa mengalahkan Osama Game, anime dengan tema survival game horror terbaik yang pernah aku tonton. So, gua akan memberikan rating coba dulu. Tapi bisa jadi skip sih, soalnya episode 2-nya itu boring. Aku nggak tahu tuh kedepannya kayak gimana. Karena aku sendiri tuh baru nge-reviewnya sampai 2 episode saja. Tensui no Sakuna Hime. Ini adalah anime yang menceritakan seorang dewi panen bernama Sukuna yang berpetualang ke negeri iblis bersama manusia. Kalau kalian suka anime yang temanya itu Jepangan, mungkin anime ini cocok sih buat kalian tonton. Tapi kalau untuk aku sih enggak deh. So, aku akan memberikan rating skip. Tokidoki Bosoto Rushiago. Nggak perlu banyak basa-basi lagi guys, langsung aja. Gua akan memberikan rating wajib nonton. Wajib nonton. Dari segi cerita, visual, dan karakter, pokoknya semuanya terdebes lah guys. Ini juga salah satu anime terbaik sih musim ini. Sueno Surugino Wistoria. Wah, anime ini mirip kayak Muscle cuy. Ada banyak kesamaan antara kedua anime ini. Salah satu contohnya, MC-nya itu sama-sama nggak bisa menggunakan sihir, sehingga keduanya itu dibully habis-habisan. Nah, meskipun tak memiliki sihir, ada satu skill yang membuat mereka itu menjadi karakter yang terkuat. Kayak Mas nih, Mas itu kan memiliki kekuatan otot yang di luar nalar kan ya. Nah, sedangkan Will memiliki kemampuan berpedang yang sangat mumpuni. Nah, so, karena gua bener-bener tertarik, jadi gua akan memberikan rating wajib nonton. VTuber Nandaga Haishin Kiri. Sebelum animenya tayang, kan aku pernah bikin reviewnya tuh ya. Nah, gua kira ya, skandal lupa matiin live-nya ini bakal jadi bencana buat karirnya. Tak taunya kagak guys. Penontonnya malah suka. Yah, dari segi cerita sih kayaknya lumayan unik ya. Apalagi visual karakternya. Aku suka sih, cakep. Tapi nggak tahu kenapa ya, ada suatu hal yang membuat aku tuh kurang minat. Apa coba kira-kira? Ya, kalau misalkan ada romansnya sedikit, pasti bakal lebih seru sih. So, kalau dari gua sih skip guys. Walaupun karakternya cantik, tapi untuk gua sih masih kurang. Nol Saijistat Das Monogatari. Ini anime apa anjir? Cuma 2 menit. Ya, intinya ini tuh anime isekai yang MC-nya itu terkirim ke dunia lain. Terus terlahir kembali menjadi bangsawan. Wes, gitu doang sih guys. Wong episodenya aja baru 2. So, aku akan memberikan rating skip. Ramen Akaneko. Kalau kalian suka anime dengan tema ramen, terus punya peliharaan kucing, nah mungkin ini anime yang pas buat kalian tonton. Kucing di sini tuh bukan kucing sembarangan coy. Selain bisa bikin ramen, mereka bisa ngomong juga. Emang gokil kan?
Nah, sayang, gua kurang demen. Soalnya ya udah gitu doang. Antara kucing, pelanggan, dan ramen saja. So, gua akan memberikan rating skip. Oke guys, itu dia tadi rating anime untuk musim summer 2024 ini. Nah, mana nih favorit kalian? Tulis ya komentarnya. Oh ya, sekali lagi nih, gua minta maaf kalau misalkan pembahasan ini tuh telat. Ya, soalnya gua masih sibuk guys ngurusin anime yang lain, terutama Fairy Tail. Ya, syukurnya hari ini udah bisa diupload sih. Ya udah, kalau gitu terima kasih nih buat teman-teman yang sudah menonton dan akhir kata bye-bye.